wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Siapa yang antar sekolah? Ada bapak, ada abangnya, ya baik. Kalau kita sarapan, kita mandi, insya Allah kita siap untuk mengikuti pelajaran pada hari yang berbahagia ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, agar pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, Prof. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman alim. Setelah kita berdoa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu apa namanya itu? P5 ya. Masih ingat dengan lagu P5? Siapa yang bisa ke depan untuk memimpin kita sebagai dirijen biar kita tambah semangat? Naila ya. Naila biasanya ke depan. Silakan naik ke depan naik. Sama-sama ya, suaranya keras biar tumbuh semangat kita untuk mencintai negeri ini. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menolak kritis. Baik, terima kasih Naila. Silakan duduk kembali. Kita bacakan satu ayat ya sebagai nilai PRA kita, penguatan belajar dan keselamatan alami. Ya, baca satu ayat. Surat apa yang kita baca hari ini? Al-Falaq. Baik, sama-sama kita baca. Itu termasuk pelajaran kita minggu yang lalu tentang surah Al-Falaq. Salah satu manfaat surah Al-Falaq apa? Agar terjaga dari gangguan-gangguan makhluk yang jahat kepada kita. Kita kemarin sudah belajar surah Al-Falaq. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Kita siapkan diri kita dulu, keluarkan buku tulisnya, tulis bukunya. Ya. Kemudian disimpan buku-buku yang tidak perlu disimpan ke lacinya masing-masing. Anak-anak sekalian, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Ya. Untuk pelajaran kali ini adalah P5. P5. Ada yang tahu P5 itu apa? Proyek penguatan profil belajar Pancasila.
Berarti kalau dilihat dari judul ini, berarti kita akan mengerjakan sebuah proyek. Proyek itu kita kerjakan sama-sama. Harapannya dari proyek itu adalah kita bergotong royong bersama-sama. Kalau namanya bergotong royong berarti sama-sama kita bekerja, ya sama-sama kita bekerja. Tema kita pada hari yang berbahagia ini adalah, ya lihat temanya ya, gaya hidup berkelanjutan dengan topik penghijauan sekolah. Ya, berarti terbayang di pikiran kita penghijauan sekolah. Sekolah kita ini mau kita hijaukan. Kenapa mau kita hijaukan? Apa manfaat dari hijau? Biar suasananya asri, lingkungannya bersih. Karena kan daerah kita ini berbatasan langsung dengan pabrik. Pabrik itu banyak asapnya, maka asap itu mengeluarkan tidak baik untuk pernapasan kita. Maka salah satu cara yang kita tanamkan adalah menanam pohon, agar pohon meresap semua asap-asap atau udara-udara yang kotor sehingga udara yang kita hidup bersih semua. Tapi sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin mengetahui dulu peserta didik, anak-anak Bapak semuanya, kira-kira senang tidak dengan menanam pohon? Enak nggak kalau seandainya hidup dengan di dekat pohon? Segar nggak hidup di dekat pohon? Nah, pertanyaan selanjutnya, pernah nggak Anda menanam pohon? Bapak pengen tahu dulu, Marcel pernah menanam pohon nggak, Marcel? Pohon apa yang ditanam? Durian. Durian itu biasanya apa namanya? Rimbun juga ya. Batangnya besar, kemudian cabangnya, daunnya rimbun, kemudian bisa menyerap daripada udara-udara kotor. Di mana menanam, Marcel? Di depan rumah, baik. Ya, nanti kalau ada buahnya jatuh bagi-bagi Marcel ya. Yang perempuan siapa yang pernah menanam pohon? Tika pernah menanam pohon apa Tika? Kelengkeng. Kelengkeng ini apa tidak? Nah, ada daunnya apa tidak? Maka daun itu termasuk yang menyerap udara-udara kotor. Di mana pernah menanam Tika? Di depan rumah. Satu orang lagi, siapa yang pernah menanam pohon? Yang laki-laki? Andre, pernah? Di mana, Andre? Di samping rumah. Pohon apa kira-kira yang ditanam? Pohon jambu ya. Jambu itu juga bermanfaat ya. Enak dimakan, manis, kemudian meningkatkan tubuh. Nah, baik anak-anak. Penghijauan sekolah yang kita lakukan, kita maunya menanam pohon. Selain bermanfaat untuk pernapasan kita, juga pohonnya bisa kita manfaatkan. Nah, Bapak lebih suka seperti itu. Bapak kurang suka menanam pohonnya rimbun, kemudian tidak ada manfaatnya lebih. Tapi bagaimana cara kita menanam pohon yang bisa dua manfaat dapat? Manfaat yang pertama, menghijaukan lingkungan. Kemudian manfaat kedua, ada yang bisa kita manfaatkan dari buahnya. Seperti Marcel, menanam apa tadi Marcel? Durian. Nah, duriannya kalau sudah nanti berbuah, bisa kita makan kan? Bisa dimakan, bisa berbagi sebagai sedekah, bisa dijual, banyak manfaatnya ya. Coba matanya ke depan semua. Biar Bapak tayangkan sebuah video mengenai penghijauan sekolah atau pohon. Faktanya disebut sebagai paru-paru dunia yang menjadi pahlawan untuk keberlanjutan kehidupan bumi. Namun, ironisnya tidak sedikit orang yang malah melakukan pembelahan liar. Setiap batang pohon memberikan banyak manfaat karena memiliki jutaan nadi hijau serta memiliki proses fotosintesis yang menguntungkan. Manfaat pohon sangatlah banyak. Di antaranya adalah menyerap CO2 di bumi serta membersihkan tubuh, menyerap polusi udara, melindungi dari erosi, meresapkan air di dalam tanah hingga menciptakan iklim mikro yang ideal bagi kehidupan manusia, bertahan dan berkembang. Satu pohon untuk satu kehidupan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Itu tadi sebuah tayangan yang sangat menarik. Di terakhir sesi videonya beliau menyisipkan pohon apa? Pesan apa katanya? Satu pohon bisa
bermanfaat untuk kehidupan. Satu pohon yang kita tanam, manfaatnya luar biasa. Apa manfaatnya? Manfaatnya untuk menyegarkan pernapasan kita. Yang selanjutnya apa manfaat pohon? Sebagai paru-paru dunia. Tahu paru-paru? Kita punya paru-paru nggak? Kalau paru-paru kita kotor apa yang terjadi? Udah sakit, batuk-batuk, cepat mati gitu ya. Itu kalau paru-paru kita nggak baik. Tapi kalau pohon itu paru-paru dunia, kalau seandainya paru-paru dunia tidak baik, apa yang terjadi? Mudah longsor, banjir di mana-mana, udara tidak baik, bayangkan. Ya. Tapi hari ini kita tumbuhkan kesadaran kita untuk menanam pohon agar bisa menyelamatkan daripada kehidupan kita. Paham ya? Sudah paham? Kami dari SNSP 1 Gimnasik akan melaksanakan aksi P5 PPNA penghijauan lingkungan sekolah. SNSP 1 Gimnasik, oke. P5 PPNA, insya Allah berkah. Tidak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Untuk hari ini kita melanjutkan pelajaran kita kemarin, ya. Penghijauan sekolah. Kemarin kita sudah belajar materi, menyampaikan materi apa itu manfaat tanaman, bagaimana sebenarnya tanaman dapat berkolaborasi dengan kehidupan kita. Tanaman ini ternyata sangat bermanfaat untuk kita, ya. Untuk kita membuat napas kita segar, membuat udara kita sangat bersih, sehingga perlu kita galakkan penanaman pohon atau penghijauan sekolah. Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah menyiapkan bibit atau pohon yang akan kita tanam. Ini sudah Bapak lihat ada di depan beberapa pohon. Siapa yang bawa ini? Yang bawa siapa tanamannya, bibitnya? Oke. Alif bawa pohon apa, Alif? Cabai, ya insya Allah nanti akan kita tanam cabainya di lingkungan sekolah. Siapa lagi, Ajam? Pisang, Pak. Bawa pisang, ya. Pisang juga bermanfaat untuk nutrisi tubuh kita, bagus untuk kita tanam. Yang perempuan ada yang bawa? Siapa? Nopa, bawa apa Nopa? Cabai, ya cabai. Sebagai bumbu pelengkap di dapur kita nanti ya. Nanti kita perbanyak, kita tanam di sekolah ini. Ada lagi yang perempuan bawa? Oh, Kaisa bawa apa Kaisa? Pisang ya, bibit pisang. Pisang ya? Iya. Durian siapa yang bawa nih? Marcel. Sama ada apa ya? Bagus. Bawa durian dan macam-macam duriannya ya. Baik, hari ini akan kita tanam. Setelah semua bibitnya lengkap, insya Allah nanti kita tanam. Untuk sementara itu aja pengarahan dari Bapak. Kita langsung ke lapangan untuk membersihkan tempat yang akan kita jadikan area untuk penghijauan sekolah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila banget, so.
kita lanjutkan hari ini ya. Setelah pertemuan kemarin kita sudah menanam pohon di lapangan. Hari ini kita lanjutkan, kita membagi kelompok ya. Bagi kelompok, coba ungkapkan perasaan Anda lewat tulisan bagaimana sebenarnya cara menanam pohon, manfaat menanam pohon. Boleh nanti diskusi ya. Boleh nanti diskusi bagaimana terhadap penanaman pohon kemarin. Tapi sebelumnya kita explain dulu. Masih ingat tentang tepuk konsentrasi? Kita explain dulu, coba 1, 2, 3. 1. Siap belajar? Selanjutnya Bapak bagi kelompok merefleksikan terhadap hasil lapangan kemarin ya. Bagaimana manfaat menanam pohon dan sebagainya. Kita bentuk kelompok dulu. Ini kelompok 1. Silakan ganti posisi, geser bangkunya, katakan kelompok 2. Untuk kelompok diskusi, kelompok 3. Untuk kelompok 1, coba Anda tuliskan nanti dengan cara mendiskusikan selama kawannya, dan nanti akan mempresentasikan ke depan. Buat tulisan tentang manfaat menanam pohon ya. Nanti dibuat manfaat menanam pohon. Silakan dituliskan di kertas lembar. Kemudian kelompok 2, uraikan secara singkat bagaimana cara Anda menanam pohon dengan baik dan benar. Memang banyak orang pandai menanam pohon, tapi belum tentu baik. Ada akarnya ditaruh di atas, daunnya di bawah, mungkin saja terbalik ya. Kelompok yang ketiga, ya, Anda cukup menguraikan bagaimana sebenarnya merawat tanaman yang sudah kita tanam. Silakan kerjakan di kelompoknya, untuk ketua kelasnya. Silakan ditulis semua. Tugas kita selanjutnya adalah mempresentasikan jawaban kita di depan. Kelompok yang ke depan memaparkan jawabannya, hasil diskusinya, sedangkan kelompok yang lain adalah tugasnya mendengarkan. Paham ya? Kita kasih kesempatan untuk kelompok 1 dulu, silakan maju semua peserta kelompok 1 mempresentasikan terhadap
hasil diskusinya. Yang lain coba disimak ke depan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan manfaat menanam pohon, yaitu meningkatkan suasana sekolah yang indah dan meningkatkan nilai muka sekolah menjadi contoh bagi masyarakat. Dengan demikian, menanam pohon di lingkungan sekolah adalah investasi jangka panjang yang memberikan banyak manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi berikutnya. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Hasil diskusinya adalah manfaat menanam pohon dalam waktu nanti jangka panjang. Manfaatnya untuk kita dan untuk adik-adik kelas kita nanti sangat bermanfaat. Terima kasih, sangat baik hasil diskusi. Terima kasih ya atas presentasinya yang sudah dilakukan. Sekarang sebagai penutup sebelum kita pulang, sudah tahu cara menanam pohon? Sudah tahu bagaimana apa manfaat menanam pohon? Ternyata banyak sekali manfaat menanam pohon itu, dan itu harus kita lakukan bukan hanya di sekolah, tapi di rumah. Nah, Bapak ingin tahu nanti sepulang kita ke rumah, pulang dari sini sampai ke rumah, coba nanti anak-anak biasakan menanam pohon di rumah masing-masing ya. Minimal 1 pohon. Kenapa? Karena 1 pohon itu sangat berarti bagi kehidupan kita. Selanjutnya, sebagai tindak lanjutnya hari ini, ya, tanaman yang sudah kita tanam agar tumbuh dengan baik dan benar, apa yang kita lakukan? Ya, kita bagi kelompok ya. Kelompok yang pertama tugasnya menyiram setiap hari. Ya, nanti ketua kelompoknya tolong dibagi ya. Kalau 1 minggu ada 6 hari, berarti setiap hari yang disiram bagi satu hari 1 orang ya. Kelompok yang kedua tugasnya menyediakan pupuk agar tanaman kita sehat, ya, sehat dan tumbuh berkembang seperti layaknya pohon yang baik dan benar. Kelompok yang ketiga apa tugasnya? Kelompok yang ketiga tugasnya adalah melihat kondisi tanaman, lihat hama. Apa hama pohon itu? Ada ulat, ada serangga, ada apa lagi? Ya, ada daun-daun yang kering, maka itu diperhatikan ya. Kalau ada daun kering, apa yang kita lakukan? Ya, daunnya diambil, ya, dibuang karena itu berbahaya untuk tanaman. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya pelajaran PAI kita lanjutkan dengan masuk ke kelas masing-masing. Kita lanjutkan dengan materi puasa Ramadan, ya, karena puasa sebentar lagi akan kita laksanakan. Kita sampaikan materi tentang puasa Ramadan. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah belajar hari ini dengan semangat. Jangan lupa pesan Bapak, tanamlah pohon di rumah agar pernapasan kita baik. Tanamlah pohon di rumah karena pohon itu adalah selamat bagi lingkungan kita. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.